Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan serta mempraktikkan cara penanganan cedera pada benturan kepala dalam melakukan olahraga pencaksilat. Berikut adalah contoh ilustrasi dari olahraga pencaksilat, di mana pada saat melakukan sparring, lawan dari pemain silat melakukan pukulan atau hantaman di area kepala, yang mengakibatkan cedera bahkan sampai mengakibatkan pemain tak sadarkan diri. Ketika pemain telah mengalami cedera, maka medis harus segera melakukan tindakan secepat mungkin untuk penanganannya kepada pemain silat yang mengalami cedera tersebut. Kemudian kita masuk ke peralatan yang digunakan. Berikut adalah peralatan yang akan digunakan, dan ada pula beberapa bahan yang kami gunakan untuk sebagai perumpamaan. Contohnya penyangga leher, yaitu kardus, kain kasa, perban, dan perban elastis. Kemudian botol dan kertas perumpamaan sebagai tabung oksigen, dan kabel charger perumpamaan sebagai selang oksigen. Penanganan pertama yaitu tepuk pangkal lengan dan panggil namanya. Setelah itu lanjut ke prinsip pertolongan ABC. Yang pertama yaitu airways, yaitu melampangkan jalur pernapasan. Contohnya seperti membuka bodi atau peralatan yang menempel pada badan agar jalur pernapasan tidak ada hambatan. Setelah itu langkah selanjutnya adalah cek napas dan nadi, karena penanganan tersebut merupakan hal yang utama dalam cedera kepala ini. Serta untuk pengukuran dan nadi ini dilakukan untuk mengetahui jumlah detak jantung, ritme jantung, dan kekuatan detak jantung per menit. Kemudian langkah selanjutnya itu breathing, yaitu melakukan napas buatan atau oksigenasi. Kemudian dibarengi dengan circulation atau kompresi jantung dari luar. Cara dari memompa jantung dari luar ini yaitu dengan posisi tangan dibuka dan disusun, kemudian diletakkan di tengah berpas-pasan di titik yang ditentukan, dan lalu lakukan 3 kali memompa jantung serta 1 kali dibarengi dengan memberikan oksigenasi ke penderita cedera. Selesai pertolongan ABC sudah berhasil dilakukan dan pasien yang penderita cedera kepala telah sadarkan diri, maka langsung pasangkan selang oksigen. Kemudian tahap berikutnya itu adalah memasang penyangga leher. Dalam bahasa Inggris, penyangga leher disebut cervical collar. Dan alat ini dipasang bukan hanya pada saat olahraga pencaksilat saja, tetapi alat ini juga dipakai apabila terjadi trauma akibat kecelakaan, baik jatuh dari ketinggian atau jatuh karena tabrakan. Cervical collar ini digunakan dengan pemakaian 6 hingga 8 minggu sampai tulang yang patah akhirnya sembuh. Dan apabila belum lekas sembuh, maka penyangga leher tersebut belum bisa dibuka dan pengobatannya akan berkelanjutan. Setelah semuanya telah selesai, akhirnya sudah ke tahap akhirnya, yaitu memindahkan pasien yang menderita cedera ke tanduk. Dan harus kita perhatikan bahwa ketika memindahkan pasien harus hati-hati. Cara-cara memindahkannya harus secara perlahan, yaitu dengan memiringkan badan pasien terlebih dahulu. Dan kepala tetap harus dijaga jangan sampai tergantung. Harus ada 1 orang memegang di bagian kepala. Setelah itu posisi telah dimiringkan, lalu masukkan tanduk di belakang pasien. Kemudian angkat secara perlahan. Setelah semuanya telah dilakukan, kemudian penanganan selanjutnya itu pasien langsung merujuk ke RSUD terdekat. Demikianlah penjelasan dan praktik mengenai cara penanganan cedera pada benturan kepala dalam olahraga pencaksilat yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.